Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini, meskipun kita masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Marilah kita hening sejenak untuk memasuki ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian berdiri untuk kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih buat hari ini. Kami dapat menikmati kehidupan dan juga nafas hidup masih Engkau percayakan buat kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami menyadari Tuhan ada banyak hal yang mungkin kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, lewat perkataan, tindakan maupun perbuatan kami. Di kesempatan ini Tuhan, kami mengaku setiap salah dosa kami. Kami menyesal atas dosa kami. Dan biarlah Tuhan selalu memberikan pengampunan buat kami sekalian. Jadikanlah hidup kami kudus, jadikanlah hidup kami lebih baik Tuhan, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang saudara untuk berdiri, kita mendengarkan berita anugerah.
Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita, atau membalas kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit, di atas bumi, demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita sekaligus untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan di dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami, sehingga dalam kuasa-Mu Engkau mengutus Putramu menjadi penyelamat bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberi berkat dan bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini.
Dengan bantuan ilahi-Mu kami memperoleh rahmat, berkat, penyembuhan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu ada untuk menolong dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha baik, ulurkan tangan suci-Mu di atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selamanya. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami dalam dunia yang gelap ini. Bapa, dengarlah doa ini yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu ini diambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2 sampai 15 di bawah perikop mana Sabat. Inilah firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari-hari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi
Terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu lenyap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman telah terbentang di hadapan kami. Dan hamba ingin menyampaikan dan setiap umat-Mu ingin mendengarkan. Biarlah Roh Kudus bekerja kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Namun saya akan hanya mengambil satu ayat dari kebenaran firman ini pada ayat yang ke-15. Yang mana dengan bunyi demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Amin, untuk firman Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang telah lewat, ada sebuah lagu rohani yang saya kira cukup hits bagi orang-orang Kristen. Dan saya yakin sebagian kita tahu dan mungkin ada yang hafal dengan lagu tersebut. Lagu ini, saudara-saudara, dinyanyikan oleh Angel Peters dengan judul Kemurahan Tuhan, yang mana bunyi lirik lagunya seperti demikian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nah, sebagaimana bunyi lirik lagu ini, saya percaya keberadaan saudara dan saya hingga hari ini adalah oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa bernapas, kita bisa berkumpul bersama keluarga, anak menantu, cucu kita, teman sahabat kita, dan kita bisa mendapatkan posisi atau jabatan, kita diberikan berkat dalam hidup ini, kita dapat bekerja dan berusaha. Ini adalah oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, perumpamaan dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 ini hendak menyatakan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahhatian. Dan ini dapat Anda lihat pada ayat yang ke-15 yang telah dibacakan tadi. Di situ Sang Tuhan berkata dalam perumpamaan ini, "Aku murah hati." Baik, sekarang dari manakah kita melihat kemurahhatian Tuhan dalam perumpamaan ini? Jawabannya adalah tidak lain. Ketika Ia mempekerjakan para pekerja yang sedang menganggur di pasar, saudara. Yang Ia temukan sekitar jam 9, lalu Ia bekerja pada pagi itu. Yang Ia temukan pada jam 12, lalu Ia pun bekerja. Yang Ia temukan pada jam 3 petang, lalu Ia pun bekerja. Dan yang Ia temukan pada jam 5 petang, lalu Ia pun melakukan pekerjaannya. Nah, inilah kemurahan Tuhan pada para pencari kerja. Dan untuk semuanya itu Ia memberikan masing-masing 1 dinar. Walaupun kemudian ada yang ngomel-ngomel, saudara. Ada yang bersungut-sungut. Karena upah mereka kok sama dengan yang hanya bekerja 1 jam saja. Yang tentu saja upah yang paling besar sebenarnya adalah bagi pekerja yang sudah mulai kerja pada jam 9 pagi. Dan inilah sebenarnya aturan kita. Siapa yang bekerja dengan jam yang cukup lama, maka ia akan mendapatkan upah yang besar. Tetapi siapa yang bekerja dengan jam yang sedikit akan mendapatkan upah sedikit. Nah, saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, adilkah Sang Tuhan dalam perumpamaan ini? Perlu saya tekankan kembali, saudara. Sebenarnya dalam nas ini bukanlah masalah jasa yang ditekankan, melainkan tentang kemurahan dari Sang Tuhan. Penganggur saat itu memerlukan upah harian supaya keluarga mereka tidak kelaparan. Tanpa ada yang mempekerjakan mereka, mereka akan kelaparan. Dan jika upah kurang dari 1 dinar, maka tidak akan banyak berguna buat mereka. Pemilik kebun mengetahui akan hal itu. Ia membayar mereka sesuai dengan keperluan hidup mereka untuk 1 hari. Sekarang, saudara-saudara, apa yang dapat kita tangkap lewat perumpamaan ini? Ketika Tuhan dikatakan sebagai pribadi yang murah hati kepada mereka. Ketika Tuhan dikatakan sebagai pribadi yang murah hati kepada saudara dan saya. Yang pertama yang dapat kita pelajari, saudaraku, Tuhan mampu mengubah kepahitan hidup
Anda menjadi manis. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saat itu mereka butuh pekerjaan. Orang yang butuh uang untuk kehidupan mereka, untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dan ketika mereka tidak memiliki sesuatu untuk kehidupan mereka, untuk mereka makan, untuk mereka minum, maka itu merupakan suatu kepahitan. Saudara, jika Anda adalah seorang pengikut Kristus, sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, maka ketahuilah bahwa Tuhan siap menolong saudara. Tuhan mampu memberikan rahmat-Nya. Tuhan mampu menopang kehidupan saudara. Dia dapat mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan saudara dan saya. Akan ada di mana Tuhan akan menghapus air mata dari mata kita, di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada rasa sakit. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus. Ia adalah Tuhan yang peduli dan selalu memperhatikan kita. Saat sepertinya pintu atau semua pintu tertutup, yakinlah ada pintu yang terbuka, pintu yang terbaik, pintu yang mendatangkan berkat dan sukacita buat kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, kita harus meneladani Tuhan dengan menjadi umat Tuhan yang bermurah hati. Apa yang Tuhan tunjukkan dalam perumpamaan ini, yaitu tentang kemurah hatiannya, patut kita tiru dan kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Kita pun harus menjadi pribadi yang murah hati. Kita harus mengekspresikan keyakinan kita pada kemurahan anugerah Tuhan dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang murah hati. Nah, orang-orang yang murah hati adalah orang yang menjadikan dirinya atau menjadikan diri mereka sebagai saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, uluran tangan kita, kasih kita, dan sebagainya. Ingat, Lukas pasal 6 ayat 36 pernah katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yang ketiga, saudara, jangan pernah kau ragukan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Seorang yang meragukan kemurahan Tuhan adalah ketika ia menemukan dirinya cemburu pada orang lain, iri dan kemampuan orang lain yang nampak berkembang ketika kita merasa baru saja berhasil. Saudara, ingat baik-baik, keiri hatian akan bisa menghancurkan kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi orang yang terkemudian. Bersyukurlah dengan apa yang telah Tuhan sediakan dan berikan kepada kita. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang telah diberikan itu adalah berkat yang luar biasa. Kiranya firman ini menjadi sukacita berkat buat saudara yang mendengarkan dan menyaksikannya. God bless you.
setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman telah kami dengarkan bersama, dan biarlah itu menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami semakin mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, yang murah hati kepada kami. Dan biarlah kami eksplorasikan firman ini dalam kemurahhatian kami, lewat perkataan, tindakan, dan perbuatan kami. Berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, apabila ada pergumulan, kami memohon Tuhan, biarlah kehidupan mereka diberkati, diberikan kekuatan dan semangat, agar mereka Tuhan dapat dilepaskan dari segala masalah kehidupan ini, dan memperoleh damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Pekerjaan usaha diberkati, sehingga semakin berlimpah mereka dalam Tuhan. Dan anak-anak jemaat-Mu yang studi pun diberkati, sehingga mereka pun dapat menyelesaikan studi dengan baik. Yang berulang tahun perkawinan pernikahan, biarlah Tuhan tambahkan sukacita demi sukacita dalam hidup mereka. Kami pakai kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dan juga jemaat yang boleh menyaksikan dan yang belum sempat menyaksikan kebenaran firman ini. Engkau kiranya menguduskan kehidupan, memberkati kami dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dan kami serahkan doa kami ini di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan mengumpul persembahan kita, dan dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam Mazmur 136 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum mengumpul persembahan, marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima
dalam kehidupan ini semua daripada-Mu saja, ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema dalam hidup kami yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Firman yang telah kami dengarkan tadi telah mengingatkan dan menegur kami agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepada-Mu. Apa yang kami alami dalam hidup kami bukanlah suatu kebetulan, tetapi semua atas seizin-Mu, ya Bapa. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan dari apa yang kami punya. Kami mohon Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi menurut kerelaan hati kami dan memberkati persembahan ini, agar persembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan, untuk dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait pertama dan bait yang kedua. Bukan karena upah-Mu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggalkan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direnakannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Saya undang kita untuk berdiri. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin.
sediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau